Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Faras Adristi Amanda dari Prodi Psikologi. Di malam yang dingin dan santai ini saya akan membahas prokes sehubungan dengan pandemi COVID-19. Nah, mumpung ini adalah sifatnya sosialisasi, jadi kita akan bahas prokes secara santai aja gitu. Gak usah tegang-tegang. Ya, kalian pasti tidak asing lagi dengan berita-berita mengenai COVID-19, pandemi global yang menyerang hampir ke seluruh dunia. Sebetulnya kalian tahu nggak sih apa itu COVID-19? Kalau secara masyarakat umum ya kita tahu COVID-19 itu virus yang sudah menyerang ke pernafasan. Daripada penasaran, mari kita lihat cuplikannya aja. Novel coronavirus atau COVID-19 ini adalah virus baru yang menjadi penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini diketahui berasal dari Cina. Novel coronavirus ini merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS loh. Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Itu tadi sekilas penjelasan mengenai apa itu COVID-19. Sekarang kita beralih ke gejala-gejala COVID-19. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih ciri-ciri orang yang terkena gejala COVID-19? Coba simak baik-baik video ini. Saudara warga terus diimbau untuk tidak panik setelah virus corona terdeteksi menjangkiti warga. Kenali terhadap ciri-ciri terpapar virus corona dan apa bedanya dengan influenza dan juga flu biasa. Influenza dengan flu biasa itu dua hal yang berbeda. Sesuai data yang dikutip dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ciri dasar pasien yang diduga terpapar virus corona antara lain demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Diikuti batuk, hanya batuk, termasuk pernafasan yang cepat dan tidak teratur, tanpa hidung yang meler. Sementara mereka yang terpapar influenza dapat dikenali dengan ciri dasar demam, batuk, hidung meler, dan bersin-bersin. Yang artinya berbeda pada saat terpapar corona yang hanya mengalami demam dan batuk tanpa hidung meler. Saya garis bawahi itu. Lalu apa yang bedanya dengan flu biasa? Pertama, tidak menimbulkan demam pada flu biasa. Namun batuk, hidung tersumbat, bersin, dan biasanya diikuti dengan tenggorokan yang sakit atau ketika parah dikatakan sebagai radang tenggorokan. Nah, jadi itu tadi perbedaan ciri-ciri influenza atau flu biasa dengan COVID-19. Jadi kalau misalnya kita ada gejala kayak demam atau hidung meler, hidung tersumbat, jangan buru-buru mengklaim kalau kalian itu terkena COVID gitu kan. Kenali dulu ciri-cirinya secara baik, secara bijak. Dan yang pastinya harus selalu berpikiran positif. Karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan ingat, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi tetap ya, kalau kita menemui kesulitan terus kita nggak bertindak, diam di tempat aja, ya kita nggak akan nemu kemudahan, begitu. Ya karena setiap yang kita inginkan itu selalu butuh aksi. Seperti kalau kita misalnya ingin hidup sehat, bisa terhindar dari virus ini itu.
Kan pastinya kita nggak mau ya terkena penyakit. Segala penyakit lah kita nggak mau. Siapa sih yang mau kena penyakit? Apalagi kena COVID-19 yang udah terkenal itu. Gini. Biar kalian tidak bosan melihat muka saya. Saya punya video berita terbaru mengenai COVID-19. Dan beritanya cukup bagus. Kita putar aja kali ya. Beberapa daerah untuk mendorong kerja bersama, bergotong royong seluruh masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini khususnya melalui vaksinasi. Jadi betul-betul terima kasih Bapak Kapolri dan juga terima kasih pada Pak Kapolri, Pak Sigit yang sudah mendorong seluruh Polri di seluruh Indonesia untuk membantu proses vaksinasi. Bagaimana? Video yang cukup bagus kan? Mengingat selama ini ketika kita membuka media elektronik atau media sosial, seringkali yang muncul adalah berita kelonjakan COVID-19 yang tidak kunjung padam. Setelah mendengar berita baik itu, ya rasanya cukup senang sih, malah senang banget gitu. Yang ada di pikiran saya adalah, saya bisa cepat-cepat kembali kuliah secara offline, bisa cepat ke sana kemari, bisa main sama teman-teman, bisa bebas masuk mall. Ya, pokoknya semoga COVID-19 ini cepat berlalu ya. Kita juga tahu betapa pentingnya vaksin. Vaksinasi di sini bertujuan memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit. Jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala ringan. Di negeri kita tercinta ini ada cara pencegahan COVID-19 dengan gerakan yang namanya gerakan 5M. Lindungi diri, keluarga dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Ya, sekiranya perjalanan kita di luar rumah tidak terlalu penting, ada baiknya kita tunda dulu saja. Meskipun sebetulnya susah ya kalau kita menahan diri untuk tidak keluar dari rumah. Apalagi seperti saya yang hobinya main, ya pasti ada rasa bosen. Tapi balik lagi ke M yang pertama. Kalau benar-benar mobilisasi kita penting, jangan lupa untuk memakai masker ketika berada di luar ruangan atau di luar rumah lah ya. Oke, kali ini cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Thanks for your watching. Jangan lupa subscribe ya. Perkembangan penanganan COVID-19 mingguan terus menunjukkan perbaikan. Kasus mingguan menurun dari 188.323 menjadi 125.102 kasus per 22 Agustus 2021. Penurunan kasus minggu ini juga terjadi 5 minggu berturut-turut. Juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, meskipun terjadi penurunan pada orang yang diperiksa, namun jumlah saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum terjadi lonjakan. Selisih kasus mingguan per tanggal 22 Agustus dan 15 Agustus 33 provinsi menunjukkan penurunan jumlah kasus.
Jawa Tengah menjadi provinsi paling banyak mengalami penurunan kasus, sedangkan Aceh paling banyak mengalami kenaikan kasus. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR di Aceh juga meningkat dibandingkan minggu sebelumnya dari 56% menjadi 59%.